Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini saya akan berbicara tentang koneksi antar materi. Materi terakhir ini, modul 2 ini, tentang pembelajaran berdiferensiasi. Kalau saya melihat kaitannya dari awal modul 1, di awal modul kita berbicara tentang konsep, berbicara tentang pemikiran, berbicara tentang konsep pola pikir. Dan di modul 2 ini kita sudah mulai masuk ke ranah teknis, ya, ke ranah teknis, bagaimana mengejawantahkan, bagaimana mewujudkan pemikiran-pemikiran atau pola pikir yang disampaikan, atau mungkin yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara. Yang seperti apa? Tadi bahwa anak itu punya kodratnya masing-masing, punya keunikan masing-masing, sifatnya, bakatnya, latar belakangnya. Dan memang seperti itulah sunnahnya, adalah kita ini adalah bineka, ya, berbineka, punya perbedaan yang justru dengan perbedaan itu dapat menciptakan suatu harmoni atau keharmonisan. Dengan pemahaman itu bahwa dengan pemahaman itu kita memahami, kita tahu bahwa dari pengalaman kita secara empirik, melihat di kelas, melihat pengalaman kita mengajar selama bertahun-tahun di sekolah, kita dapat melihat di kelas kita bahwa memang siswa itu punya keunikan, kan? Kalau dalam strategi diferensiasi oleh Tomlinson, setidaknya ada tiga hal yang dapat kita jadikan pertimbangan dalam mengelola pembelajaran yang berdiferensiasi. Yang pertama, readiness, kesiapan siswa, ya kan? Kalau dalam bahasa Inggris misalnya, materi ini tentang simple present tense. Beberapa siswa ternyata object pronoun sama subject pronoun saya tidak tahu. Aku tidak tahu artinya, dia tidak tahu artinya. Artinya kesiapan belajarnya berbeda dengan siswa-siswa yang lain yang mungkin sudah paham dan sudah hafal dengan basic atau dasar-dasar bahasa Inggris. Sehingga dengan perbedaan kesiapan ini, guru dapat menyiapkan pembelajaran yang berdiferensiasi, entah itu kontennya, kan, konten pelajarannya, entah itu proses mengajarnya, proses belajarnya, dan entah itu juga produk pembelajarannya, tugasnya, atau mungkin portofolionya seperti apa. Itu ya, itu satu, readiness. Kemudian yang kedua, interest, minat siswa, ketertarikan siswa. Mungkin ada yang suka bola kaki, suka olahraga, ada yang suka seni, ya kan, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga ada readiness, kemudian learning profile atau profil belajar. Ini kalau saya hubungkan dengan pemahaman saya, mungkin learning profile ini tadi, ya, bisa jadi kecerdasan majemuk, modalitas belajar. Ada yang lebih suka belajar dengan bergerak, beraktivitas di luar, ada yang suka dengan musik, ada yang dengan alam, ada yang lebih suka dengan angka-angka dan sebagainya. Learning profile ini, perbedaan-perbedaan ini diakomodir oleh guru sehingga dapat menciptakan suatu pembelajaran yang beragam, yang pada tujuan akhirnya adalah tadi membuat siswa nyaman di kelas, sehingga tadi yang seperti yang pernah saya tulis dalam suatu tugas saya, sehingga siswa itu dapat berkata, kelasku adalah surgaku. Jadi kalau kita nyaman, kalau siswa kita nyaman, insya Allah ya sedikit banyak pasti mereka akan mendapatkan minimal kesan baik dari proses pembelajaran yang kita hadirkan di kelas. Jadi seperti itu. Sehingga tadi tujuan pendidikan yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara semoga tercapai, kan, dengan profil Pancasila, siswa dengan profil Pancasila tadi semoga terwujud dengan dasarnya adalah empati kita terhadap keunikan siswa kita. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.